Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Matus. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang mencangkok tanaman. Apakah kalian masih ingat bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi secara alami dan secara buatan? Perkembangbiakan alami artinya tidak memerlukan bantuan manusia, sedangkan perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan alami. Di antaranya adalah perkembangbiakan dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan buatan. Contoh perkembangbiakan buatan di antaranya adalah mencangkok, setek, dan menempel. Yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini adalah mencangkok. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Gambar tersebut adalah contoh pencangkokan tanaman. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakkan tanaman. Beberapa keuntungan dari mencangkok tanaman diantaranya adalah: yang pertama, tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Yang kedua, mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Berbeda dengan tanaman yang perkembangbiakannya dengan biji, biasanya lebih kuat. Sedangkan akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Anak-anak, selanjutnya ibu akan menjelaskan cara mencangkok tanaman. Alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk mencangkok tanaman diantaranya adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Yang kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Yang ketiga, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik. Lalu yang terakhir, ikatlah hasil pencangkokan dengan tali supaya tidak lepas. Setelah mencangkok tanaman, jangan lupa siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Anak-anak, sekarang kalian sudah tahu apa itu proses mencangkok tanaman dan bagaimana caranya untuk mencangkok tanaman. Selanjutnya, tugas kalian yang pertama adalah
mengerjakan soal pada halaman 181 sampai 182, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 5. Tahukah kalian bahwa teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan? Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun buahnya banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Terlihat pada gambar, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, apa yang harus dilakukan Siti? Yang harus dilakukan Siti adalah membantu ibu menyiram tanaman. Coba perhatikan lagi gambar di samping. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua, sedangkan Edonya malah sibuk bermain layang-layangan. Menurutmu, apa yang harus dilakukan Edo? Ya, benar. Harusnya Edo membantu ayah. Coba perhatikan kembali gambar di samping ini. Terlihat Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu, apa yang harus dilakukan teman-teman Lani? Seharusnya teman-teman Lani membawa Lani ke UKS untuk diobati tangannya. Anak-anak, coba disimak permasalahan berikut ini. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Permasalahan seperti contoh yang Ibu sampaikan dapat diselesaikan dengan cara pembagian. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal pembagian menggunakan pembagian bersusun atau porogapit. Selanjutnya, ayo kita berlatih lagi menyelesaikan soal pembagian dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Tugas kalian yang ketiga adalah selesaikanlah soal pembagian di samping ini dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Ingat ya anak-anak, jangan sampai lupa dikerjakan dengan cara supaya kalian lebih paham. Anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini. Jadilah anak yang selalu membantu orang lain. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.